Syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmatnya lah kita masih sempat berkumpul dalam via Zoom ini untuk menghadiri kuliah perdana kita ya. On cam lah, gimana caranya on cam saja? On cam, on cam. Biasa lihat satu-satu. Nah, kayak gini kan, on cam kayak gini gitu. On cam semua. Nah, jadi kita sekarang kuliah ya. Jadi kuliah perdana ya. Kuliah perdana mata kuliah teknik pemesinan dan mesin perkakas. Nah, di sini ada dua dosen ya. Jadi dua dosen itu Pak Dery, saya dulu ya, Kardiman sama Dery ya. Apa ini tuh saya? Pokoknya ada dua lah ya. Nah, jadi nanti di dalam satu semester ini, jadi nanti saya sudah sepakat sama Pak Dery bahwa itu harus, jadi sebelum dalam waktu UTS ini, jadi pertemuan pertama sampai UTS itu adalah saya yang ngajar gitu. Nah, yang kita ngajar, yang Bapak ngajar itu jadi lanjutan ya. Ini kan mata kuliah ini uh, lanjutan dari, kalau Anda pernah, harusnya prasyaratnya ya. Jadi maksudnya prasyarat itu, mata kuliah prasyarat sebelum mengambil ini harus sudah lulus atau harus sudah pernah ngambil proses produksi. Mata kuliah proses produksi 1, lalu mata kuliah proses produksi 2. Nah, lanjutannya itu adalah mata kuliah ini. Nah, jadi nanti yang kita pelajari itu proses ya. Apa ini? Aduh. Bentar, bentar. Ini Pak Oleh ini sudah saya kirim. Halo, masih ada kan orang? Masih, Pak. Bentar ya. Ini pentu saya ini kok nggak bisa ya? Nggak bisa. Kenapa ini? Stop screen dulu coba ya. Coba ya, bentar ya. Atau pakai ini aja kan. Aduh. Password aja kali ya. Nggak bisa saya itu ya. Itu. Password aja. Saya tuliskan aja lah. Nah, jadi mata kuliah kita itu adalah teknik ya, teknik pemesinan dan mesin perkakas ya. Nah, jadi ini dosen ya, dosen pengampu. Nanti ditulis ya. Pengampu itu Kardiman, lalu
Dari ya. Nah, ini ada dua. Nah, lalu yang kita bahas ini bahan ajar ya. Ini bahan ajar, bahan ajar dalam satu bahan ajar itu dalam, bukan dalam sih. Bentar. Bahan ajar sampai UTS, Nah, nanti kita pelajari proses pemesinan, materinya tentang mesin bubut, lalu mesin milling. Nah, kemudian gurdi ya. Gurdi itu bor kalau Anda ini. Bor, kemudian sekrap gitu. Nah, ini materi-materi yang nanti kita akan pelajari ya. Nanti saya jelaskan seperti apa yang nantinya dipelajari gitu. Nanti ada bukunya juga kok. Ini gimana caranya nih biar otomatis enggak ini nih ACC kayak gini. Siapa yang pakai PC? Biar saya jadikan host satu orang ya. Gimana caranya nih? Harus ada CO hostnya, Pak. Oh, ya udah, oke. Siapa ini? Siapa yang di Muhammad Wahyu aja ya? Jadikan host. Baik, Pak. Biar nanti di itu. Ya, oke. Nanti masuk lagi kalau mati masuk lagi nanti. Itu terdesibel. Ini dulu. Saya lupa tadi. Izinkan Bapak ini. Soalnya terdesibel ini. Gimana caranya nih? Udah bisa belum? Udah belum? Belum. Belum, Pak. Sebentar. Cepat. Ganti hostnya, Pak, atau gimana, Pak? Iya, yuk. Gantiin hostnya dulu tuh. Sudah, Pak. Ganti coba. Udah toh? Udah ya? Sudah diganti host, Pak. Ganti host. Berarti saya pindahkan ke Dwi ya. Dia itu kayaknya pakai laptop dia. Tapi ini dulu ya. Ribet amat. Kenapa nggak offline aja kita ya? Aduh. Open. Kalau nggak pakai Google Meet aja, Pak. Nanti bisa langsung masuk kok pakai akun Sika. Google Meet. Iya, Pak. Google Meet. Iya, Pak. Itu lebih mudah, Pak. Sama nggak ada batasan waktu juga. Iya sih. Tapi ya boleh lah. Enggak, nanti kalau ini mati, baru kita mulai itu. Soalnya kalau Google Meet itu, notepad saya nggak bisa nulis-nulis, makanya saya nggak suka. Ya udahlah, kita selesaikan aja dulu. Ini ya. Oke, kita lanjut. Ini
mata kuliah kita kan teknik pemesinan dan mesin perkakas. Lalu ada dosen dua pengampu. Dosen pengampu ada dua. Nah, yang bahan ajar dalam ini kenapa ada dalam sampai UTS itu, kita lanjut lagi ya. Proses pemesinan ada mesin bubut, lalu milling, gurdi itu bor ya. Kemudian ada cekrap ya. Nah, nanti yang kita pelajari, nanti yang kita akan pelajari itu adalah perhitungan ya. Jadi nantilah contohnya nanti saya sampaikan nanti sebentar itu. Nah setelah itu saya belum bikin ini sih soalnya. Nah kemudian ada aplikasi. Jadi aplikasi pembuatan ya, pembuatan dan perakitan. Perakitan proses ya, proses pemesinan gitu. Nah kemudian yang terakhir itu ada tugas besar ya. Nah ada tugas besar. Jadi tugas besar itu seperti nanti Anda buat project. Jadi nanti Anda buat project ini itu mungkin kita simulasi atau apalah gitu. Nah ini nanti harapan saya Anda tulis ya. Nah, Anda tulis karena dalam mudah-mudahan sampai UTS gitu. Sampai UTS itu seperti ini. Siapa tadi yang Dwi ya, yang tadi itu ya? Saya jadikan host aja ya, si Dwi ya. Baik, Pak. Nanti 30 menit mati nih. Nah, ini nanti materi kita itu ini aja ya. Jadi dikit sih. Sebenarnya sedikit. Untuk bukunya saya belum cari lagi, tapi nanti saya cari. Nah, di sini mungkin bisa ya, bisa dipahami lah ya. Nah, kemudian kita masuk ke pengenalan dulu, gitu. Pengenalan proses pemesinan itu apa gitu. Tapi kalau Anda pelajari, sebenarnya udah harus bisa lah gitu. Nah, ini salah satu ebook yang Bapak pakai juga selama ini. Bapak pakai gitu. Udah berapa kali pertemuan, udah berapa kali ngajar itu ebook ini yang saya pakai. Nah, kita harus pahami dulu pemesinan itu apa gitu. Nah, pemesinan itu adalah proses pembentukan logam ya. Jadi misalkan ada material, kita proses machining, nanti tiba-tiba modelnya berubah. Jadi tetapi masih dalam proses putaran ya. Jadi kalau misalkan permesinan ini jadi tidak jauh-jauh dengan putaran. Kenapa notepad saya begini ya? Kan nggak sensitif banget ini notepad. Jadi ada putaran ya. Oh, mungkin notepad ini kali yang murah meriah. Itu. Jadi kalau kita berbicara tentang proses permesinan, nah itu pasti ada putaran ya. Nah ini bisa nih. Nah ada putaran. Jadi intinya itu proses ya. Proses pembuat
Aduh, bentar. Ini kayaknya harus dilap-lap ini. Oh, begini. Proses pembuatan ya. Eh, itu apa kayaknya udah lama ya nggak kepake ya. Proses. Ah, nanti kamu catat aja lah ya. Baik, Pak. Pakai notepad ini udah gak bisa-bisa, kenapa ini? Nah, jadi eh, proses pemesinan atau teknik pemesinan itu adalah proses pembentukan logam. Pembentukan logam dengan cara apa? Itu kan. Karena kalau pembentukan logam itu kan banyak macam. Jadi ada yang stamping, lalu ada yang eh, pengecoran logam. Kemudian ada yang proses pemesinan. Nah, itu. Lalu kita lihat lagi, ini kenapa lagi nggak kehapus? Nah, lalu ini adalah daftar isi ya, daftar isi dari e-book ini. Yang pertama itu ada proses pemesinan atau machining proses gitu. Lalu ada klarifikasi proses pemesinan. Di klarifikasi proses pemesinan ini dia mempelajari tentang gaya-gaya atau model-model putaran. Jadi kalau machining itu pasti berhubungan dengan putaran. Gitu. Nah, kemudian ya pokoknya ini aja nih, elemen-elemen dasarnya saja yang kita pelajari. Nanti kalau kayak potong, kayak ini, sampai sini misalkan, ini 3, 4 itu nanti dipelajari. Nah, paling gaya potong itu seperti apa, nanti itu nanti pelajari. Nah, kita masuk ke proses pemesinan ya, atau machining. Definisi proses pemesinan merupakan pembentukan drum. Pembentukan drum itu sama sih sama yang tadi ya. Jadi kalau misalkan ada putaran, ada objek, nanti dia terbentuk. Kalau pernah lihat proses pembubutan, biasanya kan ada yang chipnya ya. Chip itu kayak namanya kalau di bengkel itu geram ya kalau nggak salah. Akibat perkakas tool yang dipasangkan pada mesin perkakas atau machining tools. Jadi kalau machining tool itu kayak kalau pernah lihat mata bor, mata pahat, nah seperti itu. Gitu. Ya ini hanya sekedar kita mengulang aja ya. Ini di proses produksi itu harusnya udah ada, harusnya udah pernah Anda pelajari gitu. Nah kemudian proses pemesinan termasuk dalam klasifikasi proses pemotongan. Selain putaran, kita harus tahu dulu proses pemesinan itu pasti berhubungan sama proses pemotongan logam. Merupakan suatu proses yang digunakan untuk mengubah bentuk suatu produk dalam logam atau komponen mesin dengan cara memotong, mengupas, memisah tergantung pada cara pemotongan. Nanti ini kita bisa garis bawahi lah ya. Ada memotong, mengupas, atau memisah. Nah, itu salah satu syarat ya, syarat proses permesinan. Jadi kita itu pasti berhubungan dengan memotong, lalu mengupas, kemudian memisah, nah, gitu maksudnya. Nah lalu dikelompokkan menjadi kelompok besar yaitu proses pemotongan dengan mesin las, mesin press, perkakas dan lain sebagainya. Nah lalu di sini ternyata selain permesinan yang konvensional, sekarang
sudah canggih lah ya. Sudah ada istilah nah ini nih non conventional machining. Non conventional machining itu berarti dia eh, sudah lebih canggih lah ya. Istilahnya tuh kalau di mesin bubut itu kan sekarang sudah pakai CNC ya, atau control computer system gitu. Nah, lalu ada eh, water jet machining atau EDM, electro discharge machining atau LVM, ini alat-alat yang sudah CNC ya. Jadi sudah otomatis lah ya gitu. Nanti nah tapi bukan ini yang kita pelajari gitu. Yang kita pelajari itu yang konvensionalnya. Nah, kemudian di sini buku paduan ini dirancang untuk memadu pemula dalam mempelajari proses permesinan dan barangkali juga sebagai pengingat atau penatap bagi mereka yang telah lama berkecimpung di area permesinan ini. Nah, kemudian ada klasifikasi proses permesinan, elemen-elemen dasar permesinan, lalu gaya dan permesinan gitu. Nah, ini adalah inti ya, atau klasifikasi proses permesinan. Jadi kalau Anda lihat yang tadi, yang teori kita tadi itu, dalam satu semester itu kita hanya mempelajari tentang ini saja nih. Turning, drilling, drilling, milling, dan gurdi gitu. Nah, kita coba lihat lagi ya. Pahat yang bergerak relatif terhadap benda kerja akan menghasilkan geram, dan sementara itu permukaan benda kerja secara bertahap akan berbentuk menjadi komponen yang kita hendaki. Jadi kalau proses pembubutan atau proses mesin non konvensional itu kan nanti bisa diatur lah ya, kecepatan makanannya berapa, misalkan ada benda kerja atau materi yang kita bentuk itu sesuai dengan kemauan kita gitu. Jadi beda kalau stamping kan langsung di punch itu dia langsung jadi produk, tapi kalau ini enggak. Kalau ini kita harus lihat dulu diameternya gimana, berapa yang kita mau kikis. Nah, baru kita kikis gitu. Lalu pahat tersebut dipasang pada suatu jenis mesin perkakas dan dapat merupakan salah satu dari berbagai jenis perkakas. Potong disesuaikan dengan cara pemotongan dan bentuk akhir produk. Nah, kemudian dari jumlah mata potong dapat diklasifikasikan dua jenis pahat, yaitu pahat bermata potong tunggal atau single point cutting tools. Ini harusnya kamu udah pelajari dulu. Nah, kemudian ada pahat bermata potong jambang. Ada yang bisa kan, yang tahu kan, kalau misalkan saya kasih contoh atau saya kasih pertanyaan, kalau mata potong tunggal itu contohnya mata potong apa gitu. Kalau yang jamak itu contohnya mata potong mesin apa? Udah bisa ya? Harusnya udah bisa tuh. Nah, lalu gerak relatif pahat terhadap benda kerja dapat dipisahkan menjadi dua macam komponen. Ini intinya sih, ada gerak potong, lalu ada gerak makan. Nanti kita harus pelajari yang mana gerak potongnya, rumusnya seperti apa, persamaannya seperti apa. Gitu. Ini intinya ya, proses bubut dan lain sebagainya. Nah, coba kita lihat nih. Pada tabel 2 menggambarkan jenis proses permesinan dan mesin perkakas yang biasanya digunakan untuk melakukannya. Beberapa jenis jenis proses mungkin digunakan untuk membubut saja, melainkan dapat pula digunakan untuk menggurdi, memotong, dan merupakan lubang atau boring. Nah, coba kita lihat pada gambar ini nih. Nah, ini klasifikasi atau proses potong ya. Jadi kalau berbicara tentang mesin non konvensional atau
eh, proses permesinan dengan konvensional. Ini enggak konvensional dan non konvensional juga biasanya pakai seperti inilah ya. Nah, kemudian ada pertama itu ada bubut, mesin bubut. Ini ada gerak makan ya, ada gerak potong dan gerak makan. Nah, kalau kita lihat pada tabel ini, ternyata itu kalau yang bertindak sebagai gerak potong itu pahatnya ini apa benda kerjanya. Jadi benda kerjanya itu yang berputar. Gitu. Benda kerja yang berputar, kemudian yang gerak makan ternyata pahatnya, karena pahatnya biasanya yang mengikis ini kan, yang mengikis ini. Nah, ini ya. Nah, beda kalau gurdi. Gurdi itu dia kebalikan dari bubut ini. Karena benda kerjanya yang berputar. Gitu. Makanya eh, yang bertindak sebagai gerak potong itu adalah eh, mata potongnya ini. Atau kita 10 menit lah aja. 10 menit. Nah, lalu ini ada fresh ya, atau milling. Milling itu sama dengan ini untuk yang gerak potong. Jadi yang bertindak sebagai bertindak sebagai gerak potong itu adalah pahat. Nah, kemudian benda kerja juga bisa di sini. Gitu. Nah, ini berputar juga nih materialnya, atau pahatnya itu berputar. Ini juga bisa berputar sih sebenarnya. Kemudian ada gerinda. Nah, gerinda itu sama ya. Sama, ini pahat juga untuk gerak potongnya. Pahat, lalu ada benda kerja juga. Kemudian ada gerinda silindrik ya. Ada pahat, lalu ada benda kerja. Kemudian ada scrap yang gerak potong itu yang memakan ya. Biasanya kalau gerak potong itu eh, yang diam biasanya. Nah, kemudian ini sama ya, benda kerja, kemudian pahat dan benda kerja. Jadi dua-duanya bisa. Gitu. Artinya ini bisa diam, dia bisa diam dan bisa juga bergerak gitu. Sama halnya dengan benda kerjanya juga, dia fleksibel. Dia bisa bergerak dan bisa juga diam. Gitu. Kemudian ada gergaji. Gergaji itu hanya satu klasifikasi permesinan. Jadi hanya part saja yang bergerak gitu. Kalau benda kerjanya itu nggak ada malah. Nah, itu adalah bentuk-bentuk klasifikasi proses permesinan. Ini harus dihafal ini. Nah, ini harus dihafal karena biasanya ini nanti ditanyakan gitu. Di pekerjaan atau UAS UTS itu biasa saya kasih masuk gitu. Jadi yang bertindak sebagai gerak potong itu yang mana, yang gerak makan itu yang mana. Hmm. Kemudian ini klasifikasi proses permesinan menurut jenis mesin perkakas. Ini harusnya
gampang lah ya. Kalau misalkan mesin bubut itu biasanya dikenal dengan turning ya. Turning itu kayak pembubutan. Jadi eh, pembentukan logam dengan putaran sebenarnya. Lalu sama gurdi, gurdi itu ini bahasa Inggrisnya ya. Biasa disebut dengan drilling, sekerap itu sapping ya atau planning. Lalu ada brace, ada gergaji, lebar lubang atau koter atau boring ya, parut atau branching, grinding dan lain sebagainya lah. Nanti Anda baca sendiri gitu. Nah, kemudian di sini ada kenapa bentuknya kayak gini ya? Saya belum bikin materi sih. Pada tabel ini proses ini ya, bukan proses sih, apa alur machining ya. Jadi kalau misalkan general of cylinder atau yang berhubungan dengan apa ya, logam yang berbentuk silinder biasanya, nah ini nih, biasanya diproses pada mesin bubut atau boring gitu biasanya itu. Kemudian kalau yang bentuknya pembentukan atau apa stamping atau lain sebagainya, nah ini nih biasanya pakai yang ini. Kalau yang seperti ini biasanya kalau pembentukan logam menggunakan mesin-mesin body-body kendaraan itu kan. Kalau body-body kendaraan kan biasanya disamping juga, nggak diproses per mesin gitu. Jadi ada dua jenis ya, pembentukan logam menggunakan mesin tadi. Kemudian di sini kalau kita lihat ada single point generation ya. Kemudian ada multi point. Ini multi point itu kayak bentuk ininya apa? Bentuk pahatnya. Kalau single point itu berarti hanya satu saja. Nah, lalu kalau yang kedua, yang multi itu berarti ganda ya. Jadi bentuk matanya itu dalam satu pahat itu ada dua permukaan mata potong atau lebih gitu. Ini harus tahu juga kalian nanti. Kemudian proses yang biasanya dilakukan pada mesin bubut atau pahat bermata potong tunggal. Artinya kamu harus sudah bisa yang mata tunggal itu bentuk yang mata tunggal itu apa saja. Gitu. Ada bubut atau turbin biasa, bubut permukaan, bubut alur, nah, kemudian pemotongan, lalu ada pit ya, pit itu atau memperbesar lubang lah ya. Nah, jadi bentuknya seperti itu. Ini salah satu mata potong tunggal. Jadi kalau Anda lihat gambar seperti ini harus sudah bisa lah ya. Jadi kalau misalkan ada tanda panah seperti ini, berarti pahatnya itu bergerak ke kiri. Nah, kalau lihat seperti ini, berarti dia ke atas. Nah, kalau biasanya kalau di permesinan itu gerak makan biasa disebut dengan pit ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian hmm, ini banyak ya, banyak-banyak macam. Jadi bubut itu bukan hanya mengikis saja, bisa juga uh, misalkan pemotongan juga bisa kita menggunakan potong, memotong itu juga bisa.
Nah, kemudian ini kalau tadi pembubutan, kita masuk ke pengeboran atau gurdi ya. Nah, gurdi itu sebenarnya hanya nggak banyak ya, hanya pengeboran, lalu eh, counter boring, kemudian ada counter sink ya. Counter sink, kalau ini tembus ya, maksudnya dari atas itu sampai ke bawah, itu namanya pengeboran atau gurdi. Nah, kemudian ada peluasan lubang, jadi eh, yang tadinya sudah ada lubang itu nanti diperluas. Itu diistilahkan boring ya, atau counter boring ya. Nah, lalu ada counter sink. Counter sink itu biasanya hanya di permukaan atas saja. Hanya di permukaan atas saja yang diperluas gitu. Nah, lalu kita ke scrub ya. Nah, kalau scrub itu ada 3 aja ya. Jadi ada yang samping, ada yang planning, kemudian ada yang slotting. Nah, kalau misalkan Anda lihat di sini, ini dia sudah menjadi. Oke, sampai mana kita ya? 3 ya. Nah, lalu dilanjut dengan proses milling atau press ya. Ini pahat bermata potong jamak. Jadi kalau yang jamak itu, nah ini kan kalau yang jamak itu berarti lebih dari 1 lah ya mata potongnya. Lebih dari 1. Nanti saya jelaskan yang mana sih sebenarnya yang kenapa harus lebih dari 1 gitu maksudnya. Ini ada beberapa proses yang biasanya dilakukan pada mesin press atau pahat bermata potong jamak melakukan gerak potong yang berupa putaran. Jadi kalau Anda lihat ini pahatnya ya, pahatnya yang berputar, beda sama mesin bubut yang tadi. Kalau mesin bubut kan benda kerjanya yang berputar. Lalu benda kerja yang translasi yang merupakan gerak makan. Jadi yang bertindak sebagai gerak makan itu adalah benda kerjanya. Nah, kalau yang bubut berarti potongnya, pahatnya. Gitu. Lalu kemudian ini ada beberapa macam ya. Ada banyak ini. Yang paling banyak itu memang di proses milling ini atau press ini. Misalkan ada slab milling, ada press milling. Kemudian ada apa lagi ini? Membuat alur atau end milling. Jadi istilah-istilah yang seperti ini Anda harus udah bisa lah ya. Kalau misalkan press milling itu dia punya cutting tool itu beda. Jadi beda-beda cutting tool gitu. Kalau ini namanya end mill itu bentuknya seperti ini. Ini yang press milling itu berarti yang bentuknya seperti ini. Ini beda-beda nih, bentuk geometrinya juga pun berbeda-beda. Geometrinya itu bagian-bagian di sini. Nah, ini juga berbeda gitu. Nah, itu di tempat Mas Bandung butuh mahasiswa magang tidak? Nah, lalu ada yang side milling ya. Kemudian ada slotting, lalu ada sawing, ada foam milling, ada thread milling, lalu ada hole milling. Banyak ini kalau yang milling-milling. Kemudian ada press gigi ya, atau cutting. Kalau Anda pernah lihat
Nanti coba Anda cari-cari ya, cari-cari ini dulu nih, misalkan kayak YouTube tentang face milling, YouTube tentang apa tread milling atau foam milling. Nanti cari-carilah. Kita di depan itu kita kasih tugas dulu ini nanti. Sambil saya cari-cari materi kan. Lalu ada pemesinan ulir sekrup ya. Nah ini pembuatan ulir itu sebenarnya ada dua ya. Ada yang istilahnya itu tamping ya. Tamping atau ulir dalam, lalu ada yang ulir luar. Ini kayak baut ya, baut sama mur. Gitu. Nah kalau ini biasanya digunakan pada mur ya. Nah ini biasanya pada baut. Gitu. Mana lagi nih? Lalu ada gerinda ya. Gerinda itu sebenarnya banyak macam lah ya. Banyak macam. Kalau Anda pernah lihat proses apa sih namanya, saya lupa ya. Pernah dengar istilah oversize motor gitu. Itu biasanya menggunakan proses grinding ini ya. Istilah kalau di motor itu kan namanya oversize blok mesin gitu. Atau papas apa sih namanya? Kop mobil atau kop motor biasanya pakai seperti ini atau pakai proses yang seperti ini. Istilahnya tuh kalau di sini istilahnya proses grinding gitu. Cylinder grinding ini banyak juga nih, ada plunge grinding, kemudian ada transverse grinding, ada approach plunge grinding atau pemakanan miring, ada pemakanan radial, melintang, lalu ada silinder silinder luar, silinder dalam. Ini kalau di proses pemesinan itu biasanya dipakai. Gitu. Biasanya yang seperti ini, biasanya finishing biasanya pakai yang seperti ini. Nah, lalu kita masuk ke, saya ini ada kuliah lagi ya yang 9 ya. Kita masuk ke elemen dasar proses pemesinan ya. Berdasarkan gambar teknik, di mana dinyatakan spesifikasi geometrik suatu produk komponen mesin, salah satunya beberapa jenis proses pemesinan yang telah disinggung pada sebelumnya, harus dipilih sebagai suatu proses atau urutan proses yang digunakan untuk membuatnya. Bagi suatu tingkat proses ukuran objektif ditunjukkan dan pahat harus membuang sebagai material benda kerja. Nah, itulah salah satu proses pemesinan ya. Jadi proses pemesinan itu Anda harus ingat, proses pemesinan itu adalah proses pembentukan logam. Jadi dari barang atau material dasar atau material yang belum berbentuk, nah kita bentuk menggunakan proses pemesinan. Lalu proses pemesinan itu biasanya Anda harus kenal proses pemakanan. Ya, pemakanan itu kayak gaya potong. Pokoknya ada kecepatan potong, kecepatan makan, kedalaman potong. Nah, itu yang intinya ya. Jadi ada 5 kriteria itu yang Anda harus bisa pelajari gitu. Harus ada di luar kepala. Jadi kalau berbicara tentang proses pemesinan, Anda harus ingat, kalau proses pemesinan itu ada cutting speed, ada feeding speed, ada depth of cut, kemudian ada cutting time.
Nah, ini intinya ya. Nah, lalu ada rate of metal removal. Ini harus ditulis ini. Pokoknya elemen dasar proses permesinan itu ada 5. Kecepatan potong dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian elemen proses permesinan tersebut biasanya disimbolkan ini ya. V itu berarti velocity. Ini apa ini ya? Ini kecepatan makan biasanya disimbolkan VF ya. VF itu berarti velocity feet ya. Nah, kemudian ada kedalaman. Kalau A itu berarti luas area ya. Kemudian ada T ya. T itu biasanya disebutkan T itu berarti berhubungan dengan time ya, atau waktu lah. Nah kalau lihat satuannya itu meter per menit gitu. Kemudian ada milimeter per menit. Berarti kalau kecepatan potong itu berarti Anda harus tahu. Misalkan kalau dari jaraknya 0,5 mili misalkan 5 milimeter atau 1 meter lah misalkan. 1 meter itu kira-kira dia bisa membutuhkan berapa lama kan gitu. Biasanya kan yang ditanyakan itu berapa lama dalam kecepatan atau berapa kecepatan potongnya gitu. Kecepatan potongnya itu dengan benda kira 1 meter dengan kecepatan putaran berapa itu bisa berapa lama nanti waktunya didapatkan gitu. Nah, bentuknya seperti itu. Gitu. Nah, itu yang biasanya yang dipelajari. Kemudian kita masuk ke ini ya. Ini proses bobot. Karena saya masih masuk lagi ini ya. Ini saya kirim bukunya, kamu pelajari nih, proses bobot. Pokoknya yang tadi itu, yang intinya itu saya udah jelaskan ya. Ini dipelajari nanti minggu depan kita bahas ya. Kita bahas khusus yang mesin bubut dulu nih. Nanti minggu depan kita bahas mesin bubut. Nanti minggu depannya kita bahas persamaannya, persamaan yang ada di mesin bubut gitu. Nah, nanti minggu depannya berarti tugasnya itu kayak Anda nanti cari misalkan ada pipa lah atau baja misalkan ASTM 25 atau SSM 400 misalkan. Nah, itu kalau dibentuk berapa mili diameter dimensinya berapa, dijadikan berapa mili, nanti dia nanti cara menghitung ini kecepatan potongnya itu seperti apa. Nanti kita bahas ini nanti nih. Misalkan V sama dengan diameter dikali N, kemudian dikali 1000. Lupa lagi nih. Lalu rata-ratanya seperti apa? Nah, ini nanti yang kita pelajari. Kemudian pertemuan keduanya atau materi kedua nanti yang scrap, lalu kemudian yang gurdi atau drilling dan lain sebagainya gitu. Oke, mungkin itu aja ya. Nanti saya kirim bukunya. Di mana kirimnya bukunya ya? Di grup di mana, Pak? Oke, di grup ya. Bentar, saya kirim dulu. Berarti nanti, iya, ayo. Iya, saya belum isi.
Latihlah saya isi lah. Ya. Coba ya. Kamu kelas berapa sih? Kita isi aja lah sekarang. Semua. Semua kelas, Pak. Semua kelas, Pak. Oh, sama kelas. Masa semua kelas sih? Mana dulu nih? Kelas apa dulu nih yang ada di sini? Ini, teknik permesinan. Kelas apa? Kelas apa? Kelas A, Pak. Kelas apa? Kelas A. Itu tadi bukan kelas A, bukan semuanya. Semuanya, Pak, tapi Kelas B juga ada, Kelas Pak. A dulu. BC, Pak, ada, Pak. Ada. Buat agenda. Buat baru. Apa KRS belum ada KRS? Mana ini? Ini mulai perkuliahan tanggal berapa mulainya? Agustus. Sekarang tanggal berapa? 11 ya? 15, Pak. Pak. Sekarang tanggal 15, Pak. Itu ini hari Senin ya? Oh, tanggal 6 lah. Kan tanggal 6 aja lah, nggak apa-apa. Ini mingguan. Mana coba lihat. Pak, maaf, tapi kalau misalnya realisasinya bukan hari ini, nggak bisa absen, Pak. Nanti terdapat ini kayak sudah terlewat kuliahnya. Nggak apa-apa, nanti saya ini diisi aja. Nanti saya yang ACC kan, saya juga nanti bisa ACC kan. Baik, Gitu, Pak. gitu. Sinan dan mesin perkakas. Sama untuk kuliah. Benar ya? Untuk kuliahnya. Untuk mesin dan mesin perkakas benar. Kas. Yang lain enggak ini? Simpan coba. Ya enggak simpan. Capaian kompetisi pembelajaran. Mana capaian? Mahasiswa mampu mempelajari dan memahami proses permesinan. Simpan dulu coba. Oke tuh, udah bisa tuh, ya. Coba absen coba.